Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak semasa pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat ya Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Saya kecil. Suaranya Ustazah kecil. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sama Allah, masih diberikan umur panjang sama Allah. Jadi kita bisa melaksanakan salah satu rutinitas kita, yaitu kegiatan belajar mengajar ya, tapi lewat Zoom. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan-golongan umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca al-basmalah dan doa sebelum belajar. Siapa nih? Silvita, coba ayo dipimpin doanya. Silvita. Jika berdoa, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, kejamkan mata, berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, makasih Silvita. Ini ketua kelas dan wakilnya nggak ada tahu kemana. Ayo, kita buka buku tema ini. Tema 3, makanan sehat. Kita review ya. Jadi sepekan ini kita habiskan review dari tema 3, tema 4, tema 5. Terus nanti hari Jumat nanti bakalan ada latihan soal. Ya, oke. Minta tolong dibuka dulu halaman 2. Kok macet ya? Macet kah? Nah. Macet kayak macet ya jaringannya ya. Tes. Testing. Oke, minta tolong dibuka halaman 4. Ya Allah, ya Rabbi. Halo, tes. Tadi keluar. Sudah bisa kita mulai ya. Yuk. Halaman ini, apa namanya? Halaman 1. Halaman 1, nak. Makanan sehat. Bagaimana tubuh mengolah makanan, ya? Di tema 3. Nah, di sini di IPA-nya ada sistem pencernaan. Kemudian di PKN-nya ada Bhinneka Tunggal Ika ya, Persatuan dan Kesatuan Keragaman. Terus di bahasa Indonesia ada iklan. Di PS Oke, tes 1, 2, 3. Kita mulai ya. Di halaman 1, masih ingat nggak sistem pencernaan pada manusia? Dimulai dari apa sistem pencernaan pada manusia? Yang pertama, mulut. Habis mulut, kerongkongan. Kalau pada manusia habis kerongkongan, lambung. Habis lambung, apa habis lambung? Usus halus. Habis usus besar.
Kemudian keluar ke anus ya. Ini kenapa semua suaranya mati semua? Jadi kalian cuma dengerin saya ngobrol aja. Ngobrol Enggak, sendiri tadi saya. kedengaran. Hah? Kedengaran tadi. Suara saya nggak kedengaran. tadi. Enggak, kedengaran tadi. Masa? Belum tadi saya Iya. ngomong. Enggak. Tadi saya ngomong Kedengaran. sendiri. Aduh, hai. Oke, tes. Saya ulang. Masih ingat sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan pada manusia. Dimulai dari mana? Mulut, Kerongkongan, kerongkongan, habis lambung, kerongkongan masuk ke mana? Lambung. Lambung. Habis ke lambung, Usus halus. usus halus. Terus Usus besar. usus besar. Habis besar terakhir apa? Anus. Anus. Benar sekali ya. Jadi di sini sistem pencernaan pada hewan halaman 1. Serangga ini. Serangga yang pertama ada apa ini? Ya, ada serangga belalang liania. Makanan masuk ke dalam rongga mulut sama kayak manusia melalui mulut yang pertama, kemudian kerongkongan, terus habis kerongkongan masuk ke tembolok. Tembolok ini namanya lambungnya serangga sama empedal. Tembolok kok lambung. Kerongkongan dan mendorong makanan ke tembolok. Itu nah halaman 1. Tembolok akan menyimpan makanan sebelum masuk ke empedal ya. Di dalam empedal dan lambung terjadi penyerapan dan pencernaan makanan secara enzimatis. Nah, masih ingat? Ada pencernaan manusia. Oh, nanti dulu tuh. Lanjut cacing tanah. Coba yang kedua cacing tanah. Cacing tanah sistem pencernaannya gimana? Urutan sistem pencernaan pada cacing tanah halaman 2. Dari mulut, faring, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, anus. Ya, ikan sekarang ikan. Yang pertama sistem pencernaan pada ikan apa? Pasti lewat Rongga mulut, Terus yang kedua kerongkongan, terus lambung, habis lambung usus. terus masuk ke usus, habis itu anus ya. Nah ini hampir mirip sama manusia tuh. Lanjut, amfibi kakak. Amfibi kakak. Dimulai dari mana nih? Mulut. kerongkongan, Esophagus ya atau kerongkongan. Habis itu ada lambung, halus, usus besar, dan kloaka, ya kan? Dan kloaka. Nah tuh. Lanjut ke reptil. Reptil coba reptil ya, 5 reptilia. Reptilia dimulai dari mana? Rongga mulut. Terus kerongkongan, terus lambung, habis itu usus, terus ada di kloaka, ya. Kloaka. Beda ya kloaka sama anus itu. Kloaka dulu baru anus. Kloaka baru anus. Enggak, kalau kloaka itu dua-duanya. Lupa saya. Keliru. Kalau kloaka itu pengeluaran dua-duanya, pengeluaran buang air besar sama buang air kecil, dua-duanya di kloaka. Lanjut di apes di sini mulai dari mulut, terus kerongkongan, habis itu tembolok, terus lambung, terus apa habis di lambung? Ampela itu apa? Hati ampela itu ya. Habis di hati di mana? Usus halus, usus besar, terus di rektum. Rektum dulu. Rektum itu tempat penyimpanan. Selanjutnya akan bermuara. Jadi nunggu penuh dulu baru dikeluarkan sama kloakanya. Jadi di rektum dulu disimpan. Kalau sudah mulus-mulus baru keluar oleh kloaka. Lanjut, Mamalia. Coba Mamalia dicek. Nih, hewan kayak pemamah ya, hewan menyusui Mamalia. Urutan sistem pencernaan hewan pemamah hampir mirip dengan prosesnya di manusia nih, dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Soalnya struktur tubuhnya juga hampir. Nah, di sini di lambung mamalia yang pemamah, pemamah itu artinya herbivora ya. Mau itu sapi, mau itu kambing,
Itu lambungnya ada 4 ruangan, ada 4 bagian di lambung kemamah. Ada rumen, bagian rumen, retikulum, Retikulum, omasum, omasum, sama obamasum. Dia ada 4 bagian. Apa bedanya? Coba kalau rumen berfungsi untuk apa? sebagai Menghasilkan gudang apa? sementara bagi makanan yang telan. Iya, gudang berarti penyimpanan. Berarti dia di rumen diapain rumennya? Makanannya diapain? Makanannya diuraikan. Di rumen kan di situ menghasilkan enzim selulosa ya. Selulase kalau di sini selulase atau selulosa. Itu berfungsi untuk menguraikan glukosa. Yang kedua ada di retikulum. Retikulum ini diapain? Digiling. Bahasa kasarnya digiling. Diaduk-aduk kemudian dicampur dengan enzim yang dihasilkan oleh bakteri. Jadi digiling makanannya di situ. Ya, jangan dikira digiling itu cuma di mesin. Kalau kita ini juga penggiling yang sangat efisien, yang sangat baik. Bayangin itu. Tuh, apa kamu masukkan daging, masukkan kulit, masukkan daging ayam, kulit ayam itu, biskuit, keluarnya halus banget kan? Iya. Permen-permen kamu kadang keluarin, kadang juga permennya ketelan, itu juga keluarnya nggak permen langsung kan? Keluarnya juga langsung halus, digiling, dihancurin sama lambung. Jaga kesehatan lambungnya. Omasum diapain ini? Dihaluskan dengan bantuan enzim dan terjadi penyerapan air. Di usus ini sudah kalau terjadi penyerapan air. Di obamasum, makanan dicerna lagi dengan bantuan enzim dan asam klorida HCl ya. Asam klorida itu berfungsi membunuh siapa yang dibunuh? Bakteri dan kuman yang masuk. Pada kelinci, marmut, dan kuda, fermentasi selulosa terjadi di dalam sekum atau usus buntu. Ya, kita juga punya nggak usus buntu? Punya, semua manusia punya usus buntu. Ya, saya juga punya kok. Iya, semua manusia punya usus buntu. Saya juga punya. Tapi, nah lanjut. Lanjut Nak, halaman ini. 7, 8, 9, 10, halaman 10 sekarang. Halaman 10, coba iklan. Iklan, apa itu iklan? Yuk, apa kemarin iklan itu? Iklan adalah bentuk promosi barang atau jasa yang dilakukan oleh seseorang, instansi, lembaga atau perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang keunggulan produk atau jasa tersebut. Ya, nih berdasarkan jenisnya ada berapa ini? Ada berapa? 3. Ada 3 ya. Iklan penawaran, pemberitahuan, iklan layanan masyarakat. Benar sekali. Iklan penawaran ini untuk perdagangan, mau jual beli makanan lah, mau jual beli baju, mau jual beli emas, jual beli tanah, dia iklannya iklan penawaran. Ya. Terus yang kedua, ini iklan pemberitahuan. Apa ini? Pemberitahuan, ada acara apa ini? Reuni akbar. Pemberitahuan, ada apa namanya, pengajian akbar, itu pemberitahuan ya. Terus ini iklan masyarakat. Layanan masyarakat, selain ini iklan apa ya? Iklan vaksin ya. Vaksin imunisasi campak rubella MR. Sekarang juga banyak iklan-iklan layanan masyarakat yang vaksin corona itu kan sekarang ya, banyak sekali. Lanjut, jadi diingat ya, iklan ada 3 jenisnya, iklan penawaran, iklan pemberitahuan, sama iklan layanan masyarakat. Ya, ada 3 contoh jenis. Masyarakat. Coba yang halaman 11 tuh, yang gambar Maxi Clean pembersih lantai, itu iklan apa itu kira-kira? Iklan penawaran. Yang Sunboard. Iklan penawaran. Penawaran ini hemat energi sama dengan hemat biaya. Pemberitahuan. Ini info lowongan kerja. Iklan pemberitahuan. Terus jasa pembuatan website. Iklan penawaran.
Penawaran. Ya, jasa pembuatan website penawaran. Oke, lanjut. Nah, lanjut di halaman Bentar ya. Sekarang di halaman 18. Di halaman 18. Iya, makan. Boleh pulang. Boleh kalau ada yang di sini aja, makan di sini aja. Oke, sistem pencernaan manusia sekarang halaman 18. Sudah halaman 18? Sudah. Apa namanya masih? Coba, apa? Kenapa kita melakukan tujuan sistem pencernaan apa sih? Fungsi pencernaan apa? Tujuan kita makan itu untuk apa sih kira-kira? Nah, tujuan kita makan itu menghasilkan apa? Menghasilkan Energi. energi. Kita makan kan juga energi ya. Kalau misalkan puasa nggak makan seharian kan bawaannya lemes gitu. Nah ini kalau makan akan menghasilkan energi. Jadi makanan yang masuk ke tubuh itu akan diolah menghasilkan energi, karbohidrat itu energi. Ya, nih energi yang kita butuhkan berasal dari makanan yang kita makan. Untuk apa sih energi itu bagi tubuh? Energi itu untuk apa? Hah? Energi itu untuk apa energi? Memberi untuk setiap Bagi tubuh itu apa? Setiap bagian makanan memberi energi untuk setiap bagian tubuh seperti otot, mata, jantung, otak, dan hati. Ya kan, untuk melakukan pekerjaan. Ya, jadi pekerjaan apa namanya jantung kita, otak kita tuh butuh energi. Terus apa lagi nih? Menyediakan semua bahan kimia khusus yang kita butuhkan untuk tubuh, menyembuhkan luka, serta membangun sel dan jaringan baru untuk menggantikan sel-sel yang rusak, yaitu fungsi protein itu. Nah, di sini jenis-jenis makanan, jenis-jenis makanan, pencernaan makanan, ribut ya. Nah, di pencernaan makanan itu ada dua jenis pencernaan makanan. Ada pencernaan secara kimiawi dan pencernaan secara lawannya kimiawi apa satunya? Mekanik. Ya, ada pencernaan secara kimiawi dan juga pencernaan secara mekanik. Apa bedanya kalau pencernaan kimiawi itu? Pencernaan yang dibantu dengan apa? Pencernaan yang dibantu dengan bantuan enzim. Kalau mekanik dibantu dengan organ tubuh. Ya, dibantu dengan organ tubuh. Coba di sini cek. Dicek di paragraf ketiga. Kemudian melingkar ini. Hanya sebagian dari makanan itu yang dapat dicerna, sedangkan yang tidak dapat dicerna meninggalkan tubuh sebagai kotoran, padat atau cacat. Bagian makanan yang dapat dicerna dan diubah secara kimiawi, kemudian dibawa oleh darah ke setiap sel hidup dalam tubuh dan digunakan untuk memelihara tubuh. Ya, oke lanjut. Nah ini paragraf terakhir. Setiap pencernaan menggunakan proses mekanis seperti mengunyah, ya kalau mengunyah menggunakan alat kan, dan proses kimiawi enzimatis untuk menghasilkan makanan menjadi serpihan-serpihan yang melaju. Oke, yang pertama ada organ apa aja nih di sini? Mulut. Ada mulut, kerongkongan,
lambung, lambung, usus halus, dan usus besar, ya. Nah, di dalam mulut ini ada organ apa aja? Ada lidah, gigi, lidah, gigi, air apa? air liur, Iya, sama air liur, air ludah, ya. Jadi ada 3 yang kerja. Ada gigi, lidah, sama air ludahnya. Gigi fungsinya untuk apa? Menghancurkan. Ya, gigi kita nih, gigi manusia juga ada 3 jenis kan? Apa aja nih? 3 nih. ya, Gigi gigi seri, Gigi taring. taring, taring, sama geraham. Ada 3 ya. geraham. Kalau gigi seri fungsinya untuk apa? Gigi seri. Memotong. Memotong makanan, Gigi seri memotong. Gigi taring taring, mencabik makanan. ya. Gigi taring mencabik Mengoyak. atau merobek. Kalau gigi geraham mengunyah ya, geraham mengunyah. Oke. Terus itu kalau gigi, kalau ludah fungsinya air ludah untuk apa? Fungsinya air ludah untuk memompa basahi makanan. Terus kalau lidahnya mendorong makanan masuk ke kerongkongan. Ya, namanya gerak apa itu? Gerak peristaltik. Ya, namanya gerak peristaltik. Oke, di dalam mulut selain terjadi pencernaan secara kimiawi, juga terjadi pencernaan secara mekanis. Ya. Mekanis selain terjadi pencernaan secara mekanis, juga terjadi pencernaan secara kimiawi. Kimiawinya pakai enzim apa di mulut? Di mulut ada enzim apa? kimia dan mekanik, Enzim apa di mulut? Di mulut kita ada enzim apa ini? kimia dan mekanik, Enzim petialin. Ya, di dalam mulut ada enzim petialin. Fungsinya mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Ya, ada enzim petialin. Mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Lanjut. Kerongkongan. Yang kedua, di dalam kerongkongan ini tidak terjadi pencernaan kimiawi ataupun mekanik. Ya, di dalam kerongkongan makanan hanya didorong. Makanan didorong menuju lambung yang sering disebut dengan gerak apa namanya? Gerak peristaltik, Ya, gerak peristaltik yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan menuju lambung. Ini ada nih. Nih, gerakan menelan menyuburkan waktu 2 sampai 5 detik. Otot-otot polos di dinding kerongkongan meremas makanan turun ke lambung. Gerakan meremas ini disebut dengan gerak peristaltik, ya. Jadi gerakan meremas dan mendorong makanan menuju lambung itu disebut dengan gerak peristaltik, ya. Oke, lanjut lambung. Nah, di lambung terjadi pencernaan secara kimiawi dan mekanis. Ada 2. Kimiawinya pakai organ-organnya tadi, kerja organ. Kalau mekanis kimiawinya pakai enzim, kalau mekaniknya pakai kerja organ, ya. Oke, lanjut di lambung. Ada yang pakai enzim, ada juga yang pakai kerja organ, ya. Kalau di lambung itu kan makanannya diaduk. Makanannya diaduk itu secara mekanik. Ya, makanan kita yang masuk ke lambung itu diaduk sampai jadi bubur. Namanya kimus. Ya. Nih, coba di lambung. Setelah ditelan, bolus akan berada di lambung selama 4 jam. Jadi, makanan yang kita makan itu butuh waktu 4 jam untuk dicerna lambung. Jadi jangan makan terus, ya kasihan lambung cuma tidak berhenti-berhenti. Bayangin tuh. 1 piring nasi itu butuh waktu 4 jam agar prosesnya selesai di lambung. Bayangin tuh kalau kamu nggak berhenti makan, habis makan nasi, makan lagi kue, makan lagi apa namanya snack, kasihan lambungnya nggak berhenti. Ini lambung adalah kantung yang dapat mengembung, membesar untuk menyimpan makanan. Ya, lambung mempunyai otot-otot yang kuat untuk meremas dan mengocok makanan serta mencampurnya dengan getah lambung untuk membentuk bubur kental yang bernama kimus. Itu kalau pencernaan secara mekanik diaduk makanannya sampai jadi
Nah, kalau pencernaan secara kimiawi di lambung ada enzimnya di situ. Enzim apa aja tuh? Asam klorida, enzim pepsin sama enzim renin, ya. Kalau asam klorida berfungsi untuk membunuh bakteri dan kuman yang masuk ke dalam makanan. Kalau enzim pepsin mengubah protein menjadi asam amino. Kalau enzim renin mencerna adanya kelihatan. Kalau enzim renin mencerna apa? Protein di dalam makanan kita. Lanjut, usus halus. Usus halus. Habis lambung kemudian masuk ke usus halus ya. Di usus halus ini terjadi pencernaan, penyerapan sari-sari makanan ya. Usus halus penyerapan makanan ya. Setelah dari lambung yang asam, infus masuk ke usus halus. Di sini infus dicampur kembali dengan getah pencerna dari pankreas dan empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah pankreas akan membantu mencerna makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Sementara empedu membantu mencerna makanan berlemak dengan menghancurkan lemak menjadi tetes-tetes kecil, ya. Jadi gitu, kalau di usus apa fungsinya usus halus? Terjadi penyerapan sari-sari makanan, ya. Di usus halus juga terdiri atas usus apa aja nih di usus halus? Usus 12 Usus halus ada usus apa aja nih? Ada usus 12 jari, usus kosong, sama usus penyerapan. Ya, penyerapan ada tiga jenis. Ada usus 12 jari, duodenum, usus kosong, jejunum, dan usus penyerapan ileum. Ya. Lanjut coba nak di bagian itu. Enzim yang dihasilkan oleh dinding usus ada enzim apa ini? Ada enzim yang apa? Ada enzim apa itu? Enzim yang dihasilkan oleh dinding usus antara lain enzim apa itu? Ada enzim lipase sama enzim amilase ya. Mungkin ya untuk mencerna karbohidrat juga itu. Enzim lipase dan amilase itu mencerna karbohidrat ya. Coba di bagian terakhir itu, sebagian besar makanan diserap dalam usus kosong, sementara lemak diserap di usus penyerapan. Seluruh proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam. Tuh, bayangin itu, makanan kamu dicerna butuh waktu 6 jam. Berapa prosesnya tuh? Di lambung butuh 4 jam, di lambung. Ya. Makanannya dicerna oleh lambung 4 jam. Terus makanannya diserap oleh usus tuh 6 jam, nak. Berarti 10 jam itu waktunya. Jangan makan terus ya. Gak baik nanti, kasihan lambung, kasihan ususnya nanti. Gak baik bagi kesehatan. Gak berhenti kerja nanti. Bentar ya, lanjut lah, di usus besar. Lanjut ke usus besar coba. Usus besar sekarang. Besar nak. 3 bagian ya, yaitu ada sektum, kolon, dan rektum. Bagian pertama dari usus besar ada sektum yang menerima buangan dari usus. Jadi usus besar ini menerima apa? Bentar, saya minum dulu. Bagian pertama dari usus besar ada sektum ya, yang menerima buangan dari usus halus. Di sektum bergantung saluran kecil yang bernama umbai cacing atau usus buntu.
Ya, nah kita punya usus buntu kok semua. Panjang usus buntu hanya 8 sampai 10 cm. Berarti sepanjang penggaris tuh ya 10 cm panjang usus buntu. Panjang usus besar hanya sekitar 1,5 meter. Jadi segini 1,5 meter. Tapi itu digelung dalam perut kita, jadi bisa muat. Bayangin tuh kalau nggak bisa digelung, pelan, panjang banget perut kita. Dan tidak berbelok-belok. Usus besar tidak menghasilkan enzim pencernaan dan tidak mempunyai jonjol ya. Titik-titiknya menghasilkan lendir. Nah, di dalam usus besar ini terjadi proses pembusukan makanan dan penyerapan air. Ya, pembusukan makanan oleh bakteri apa? Ayo, pembusukan makanannya oleh bakteri apa? Coba. Yang membantu proses pembusukan pada makanan. Bakteri Escherichia? Escherichia apa itu? Ayo. Bakteri yang membantu proses pembusukan makanan. Yang membantu proses pembusukan makanan adalah bakteri Escherichia? Escherichia coli yang membantu proses pembusukan makanan ya. Nah, selain apa namanya bakteri Escherichia coli di usus besar juga terjadi apa ini? Proses penyerapan? Proses penyerapan apa? Proses penyerapan air ya, terjadi juga proses penyerapan air. Ingat, kalau tadi di usus halus terjadi proses penyerapan makanan, di usus besar terjadi proses penyerapan air dan pembusukan makanan ya. Nah ini coba ingat bakterinya namanya bakteri Escherichia coli ya. Ini kalian di terakhir di anus. Apa ini? Proses terjadinya pengeluaran apa? Pengeluaran zat-zat sisa makanan atau sering disebut dengan tinja ya, feses. Rektum bermuara pada anus. Bagian akhir dari saluran pencernaan adalah rektum. Dan dapat berkontraksi, yang aktivitas kontraksi dapat menimbulkan terjadinya defekasi. Defekasi itu artinya mules ya. Bahasanya defekasi itu mules. Kalau kalian mau buang air besar itu mules. Mules habis itu defekasi. Proses pengeluaran zat-zat sisa hasil pencernaan makanan melalui anus itu defekasi ya. Kalau sudah zat-zatnya nggak berguna, dikeluarin sama tubuh kita, mengeluarkan zat-zat sisa. Oke, lanjut Kak. Sebenarnya memang banyak. Halaman 24. Halaman 24. Halaman 24 di sini ada syarat-syarat iklan. Coba. Apa sih tujuan kita buat iklan itu? Apa tujuan masyarakat buat iklan? Apa tujuan apa namanya perusahaan itu buat iklan? Apa tujuannya penjual membuat iklan? Tujuannya apa? Agar masyarakat tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Kalau sudah tertarik berarti masyarakat akan memiliki keinginan untuk membeli barang-barang tersebut. Ya, bakalan dibeli. Ayo, syarat-syarat iklan yang baik apa aja di situ? Pesan yang disampaikan komunikatif. Terus objektif dan jujur. Dengan jujur menggunakan kata-kata yang menarik sehingga diminati. Bahasanya jelas dan dimengerti. Kalimat yang digunakan tidak lain. Berisi ajakan agar membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Tertarik membeli atau menggunakan produk yang diiklankan. Ya, jadi kalimatnya bersifat persuasif. Bersifat persuasif itu bersifat apa aja? Ayo dibeli ini. Kalimatnya bersifat persuasif, ya kan? Empuk renyah dengan rasa udang tanpa bahan pengawet. Oke. Jadi disertai dengan harga promosi ya. Lanjut halaman 27. Halaman 27 coba. Yuk, tangga nada ada tangga nada diatonis mayor sama tangga nada diatonis minor ya. Kalau yang semangat dan bahagia atau apa? Mayor atau minor? Semangat dan bahagia.
mayor, ya. Kalau sedih dan kurang bersemangat itu minor. Ini menyanyikan lagu dengan tangga nada di atas. Iya, kalau sudah dijemput nggak apa. Sudah diinfokan di grupnya masing-masing kelasnya kok, sudah bisa dijemput. Ada tunggu aja. Lanjut. Ini terima kasihku. Terima kasihku ini lagu minor atau mayor ini? Minor, ya. Minor. Sudah dijemput. Ya, tangga nada minor ya. Coba di sini. Seperti ini, tangga nada diatonis minor digunakan dalam lagu-lagu yang bersifat sedih. Ya kan, yang bersifat sedih. Biasanya tangga nada minor diawali dengan nada apa? Diawali dengan nada la. Ya, diawali dengan nada la. Citra mana temannya? Ya, biasa ditandai dengan nada la. Ya, kalau minor. Jaraknya pun kecil, yaitu 1,5. Ini, terima kasihku ini minor ini ya. Lagi tangga nada minor. Lanjut. Halaman 30. Ini 2 kali pertemuan aja kita review, 2 kali zoom aja ya. Semoga bisa. Halaman 30 sekarang. Keragaman budaya bangsa. Coba sebut unsur-unsur apa aja yang terkandung dalam suatu adat istiadat. Unsur-unsur apa aja? Halaman 30. Yang pertama ada unsur nilai budaya. Terus ada unsur norma. Ada unsur apa lagi? Hukum. Dan ada unsur aturan khususnya. Ya. Nilai-nilai budaya yaitu gagasan mengenai hal-hal yang dianggap penting. Kalau norma, aturan dan atau ketentuan, hukum yang bersifatnya tegas dan berlaku bagi seluruh warga negara, dan aturan khusus, yakni aturan yang mengikat warga tentang kegiatan tertentu. Lanjut, nah, halaman 34. 34. Unsur-unsur iklan. Apa jadi unsur-unsur iklan? Yang pertama, ada menarik. Jadi iklannya harus menarik. Terus yang kedua, mengandung keinginan, memunculkan keinginan. Nomor 3, kepercayaan. Dan sendiri digeledah. Keinginan ya, memunculkan keinginan konsumen untuk membeli. Tadi kalimatnya bersifat persuasif atau mengandung ajakan. Yang ketiga, kepercayaan. Ini jadi iklannya harus ada halalnya, harus ada kode BPOM-nya, ya, biar orang-orang yang beli itu nggak ragu. Dan yang terakhir, ada alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Ya, jadi harus disertain. Kalau misalkan nggak ada alamat telepon, gimana kita mau hubungi kalau mau beli kan? Bingung, mau hubungi siapa? Mau beli. Lanjut, halaman 37. Halaman 37. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial sekarang. Nah, kenapa kita disebut Waktunya. Manusia kenapa disebut sebagai makhluk sosial? Karena tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan peran orang lain dan makhluk hidup lain untuk melanjutkan hidupnya. Ya kan, kita kan butuh hewan ya, butuh hewan, tumbuhan, butuh makhluk hidup lain untuk melanjutkan kehidupan kita selanjutnya. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Ini hubungan sosial yang terjadi antar individu, kemudian individu dengan kelompok dan antar kelompok dinamakan interaksi sosial. Interaksi terjalin dengan tujuan yang jelas dan saling mempengaruhi, ya. Nih, bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Ada yang antar individu,
Kalau kita ini, kalau kita nge-zoom ini apa? Antar individu, individu dengan kelompok atau antar kelompok? Individu dan kelompok. Iya, individu dan kelompok. Individunya saya, kelompoknya kalian. Maaf, ya. Lanjut. Lanjut halaman 45. Halaman 45 coba. Keragaman di lingkungan sekitar. Kerjasama ya di sini. Apa itu keragaman? Keragaman merupakan sebuah kondisi yang ada pada kehidupan masyarakat. Ya kan? Tak hanya keragaman dalam hal budaya, namun Indonesia memiliki keragaman pada suku, ras, dan agama. Ya, di situ ada suku, ras, dan agama. Apa semboyan negara Indonesia? Semboyan negara Indonesia. Apa semboyan negara Indonesia? Bhinneka? Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya apa? Artinya apa Bhinneka Tunggal Ika? Meskipun berbeda-beda, tetap satu dua. artinya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tetap itu. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda. Astaga, nggak dengar. Ya, tetap satuan. Ya kan? Berbeda-beda. Semboyan negara Indonesia. Coba ini, contoh kerjasama. Contoh kerjasama yang dapat dilakukan di sini ada apa aja nih? Yang pertama, menolong tetangga yang sedang kesulitan. Terus yang kedua, melaksanakan kerja bakti. Dan yang ketiga, membantu bencana alam. Oke. Keragaman, manfaatnya apa ini keragaman? Memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia, antara lain apa manfaatnya keragaman? Sebagai identitas bangsa di dunia internasional, menumbuhkan sifat nasionalisme, menumbuh sikap toleransi, serta sebagai alat pemersatu bangsa, ya. Oke, lanjut. Halaman 49, nah, iklan media cetak. Yuk, habis ini iklan media cetak. Yuk, iklan media cetak. Iklan media cetak itu biasanya terdapat di mana aja? Koran, majalah, brosur, Panduk. Ya, ada di situ. Oke. Ciri yang dapat kita lihat pada iklan media cetak. Ciri iklan media cetak apa aja? Yang pertama, Dapat dilihat dan dibaca berulang. Menggunakan diam dan tidak bersuara. Menggunakan gambar diam dan tidak bersuara. yang pertama dapat Kalimat dilihat yang dan dibaca berulang-ulang. Yang kedua, menggunakan digunakan gambar diam dan tidak bersuara. Kalimat yang digunakan Yang sangat terbatas, hanya gambar dan beberapa baris saja. Penyajiannya hanya terlihat iklan media dalam elektronik baru bisa bergerak, yaitu di media cetak. terbatas. Iklan media Hanya cetak biasanya terdapat di mana? Iklan media cetak biasanya Media- terdapat di mana? cetak, spanduk, koran, Majalah, majalah, spanduk, spanduk. Ya, lanjut. Halaman 52. tuh, 52. 52 sudah terakhir 52 nih. Jangan dijemput. Mana kalian? Lanjut halaman 52. itu interaksi manusia dengan Lingkungan alam. Selain berinteraksi dengan lingkungan sosial ini. Coba. Jadi interaksi manusia dengan alam ini bisa berdampak baik, bisa juga berdampak buruk. Ya, ada beberapa dampak buruk yang terjadi. Misal nih, kalau manusia sering nebang pohon, maka yang terjadi hutannya akan gundul, terus lingkungan menjadi gersang, banjir, ya kan itu akibat buruknya. Ya, tapi manusia memang gak bisa
lingkungan alam, kita nggak boleh mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di lingkungan. Apa itu eksploitasi kemarin itu? Pengambilan secara besar-besaran. Nggak boleh kita ambil secara besar-besaran, ya. Harus secukupnya. Walaupun kita ambil juga, kalaupun kita mengambil sumber daya alam, misalkan kita nebang pohon, harus disertai dengan kegiatan reboisasi. Biar hutannya nggak gundul, ya. Lanjut PB5 terakhir. 55 halaman 55 terakhir nih. Ya. PB5 halaman 55 proses pencernaan manusia nih. Makanan membutuhkan waktu 24 jam atau lebih untuk berjalan melalui saluran alat pencernaan sepanjang kurang lebih. Ya. Jadi kalian saya penting kalau makan itu harus ada jedanya. Kasihan loh alat pencernaan kalian, kasihan lambungnya kerja terus, kasihan ususnya nggak berhenti nanti kasihan. Ya. Ini kita tandain dulu sampai halaman 55 ya. Lanjut besok lagi. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyain? Sampai sini ada yang ditanyain? Nggak ada. Ada? Kalau nggak ada kita tutup Ya. bacaan sifat 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bacaan adalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la